Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluh Kisah, sebuah channel yang insya Allah akan menyuguhkan beragam kisah inspiratif bagi kamu semua. Kisah Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam, yakni dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu berlanjut hingga ke langit ketujuh dan sampai di Sidratul Muntaha. Perjalanan ini terjadi dalam waktu hanya satu malam saja. Namun, ada banyak pengalaman fisik dan spiritual yang dialami oleh Rasulullah SAW, terutama ketika Nabi SAW menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Isra, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Kata Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Adapun secara istilah, arti Isra adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak Mekah ke Yerusalem sekitar 1239 km, yang pada saat itu normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta sekitar 1 bulan lamanya. Namun Rasulullah melakukan perjalanan ini hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Mi'raj secara bahasa adalah kenaikan. Adapun secara istilah, ialah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanan dari Baitul Maqdis untuk naik ke atas, melewati 7 langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Selama perjalanan berlangsung, Rasulullah tidak sendiri, melainkan ia ditemani oleh malaikat Jibril. Dan berikut adalah kronologi kisah perjalanan Isra Mi'raj secara rinci. Suatu malam, Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di Masjidil Haram. Usai melaksanakan sholat malam, Nabi Muhammad mengalami semacam pembedahan. Pembedahan itu dilakukan dari atas dada sampai perut Nabi Muhammad. Perut Nabi Muhammad SAW dicuci dengan air Zam-Zam dan diisi dengan hikmah dan iman. Di kawal Jibril, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa dengan menaiki buraq. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian, Rasulullah SAW menjadi imam sholat bagi semua nabi dan rasul yang hadir di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad diberi 3 gelas dengan isi yang berbeda, yaitu khamr, susu, dan air putih. Kemudian beliau memilih susu, yang disebut Jibril sebagai fitrah atau agama Islam. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju ke langit ke-7 hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Selama melintasi 7 lapisan langit itu, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi dan para Rasul sebelumnya. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampailah Rasulullah di Sidratul Muntaha, yang pada saat itu beliau melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Di Sidratul Muntaha pula Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Rasulullah menerima perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Awalnya kewajiban menjalankan sholat dalam 1 hari semalam berjumlah 50 kali. Namun ketika Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha,
Nabi Musa mengingatkan beliau bahwa jumlah tersebut terlalu banyak. Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tersisa 5 kali sholat fardu dalam 1 hari 1 malam. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan perintahnya menjadi hanya sholat 5 waktu saja, Nabi Muhammad enggan memohon keringanan lagi, sekalipun Nabi Musa menyarankan untuk menguranginya lagi. Selanjutnya, Nabi melakukan perjalanan kembali ke Mekah, dan beliau pun sampai di Mekah sebelum waktu subuh tiba. Pemirsa yang beriman, itulah kronologi perjalanan Isra Mi'raj oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut, karena sejatinya peristiwa ini membuktikan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada yang mau menambahkan, silakan tinggalkan di kolom komentar dan bantu channel ini agar terus berkembang dan bisa menyuguhkan kisah lainnya dengan klik tombol like, subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.